Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Orang kaya, tentu kita mengetahui istilah tersebut, yang mana orang kaya mempunyai aset yang melimpah, yang bisa membuat dirinya merasa nyaman, dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu di video ini kita akan mengetahui orang-orang kaya yang sudah diakui oleh dunia, dan semoga berkat kita mengetahui cerita mereka, maka kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka, dan kita bisa menjadi orang kaya yang mana dengan kekayaan tersebut bisa kita gunakan di jalan yang bermanfaat dan positif, serta bisa menghindari hal yang negatif. Sekarang masuk ke video. Bernard Jean-Etienne Arnault. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault adalah seorang pebisnis, kolektor seni, dan filantropis asal Prancis. Ia dikenal sebagai Chairman dan CEO LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc., perusahaan produsen barang mewah terbesar di dunia. Bernard Jean-Etienne Arnault berhasil menjadikan LVMH sebagai raksasa industri mode yang menaungi berbagai merek terkenal seperti Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Berluti, Kenzo, Guerlain, Loewe, Marc Jacob, Sephora dan Fendi. Bernard Jean-Etienne Arnault juga dikenal karena koleksi seni kelas dunia dan partisipasinya dalam kegiatan amal serta pembangunan fasilitas seni, seperti Louis Vuitton Foundation. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1949 di Roubaix, Prancis. Dari pasangan Jean-Léon Arnault lulusan École Centrale Paris dan Marie-Josephe Savinel putri Etienne Savinel. Ia menikah dan memiliki anak-anak yang juga terlibat dalam bisnis LVMH. Bernard Jean-Etienne Arnault sering disebut sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault memulai karirnya pada tahun 1971 di perusahaan ayahnya Ferret Savinel. Tahun penting dalam perjalanan bisnisnya antara lain 1984 akuisisi Financiere Agache dan Boussac Saint Frères. 1988 sampai 1989 menjadi pemegang saham mayoritas dan chairman LVMH. 1990-an ekspansi besar-besaran LVMH termasuk masuknya merek-merek global. 2006 sampai 2014 pembangunan dan peresmian Louis Vuitton Foundation. Beberapa kali menjadi orang terkaya di dunia termasuk pada Desember tahun 2019 dan Januari tahun 2020. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault lahir di Roubaix, Prancis dan berbasis di Paris. Aktivitas bisnis dan filantropinya menjangkau seluruh dunia. LVMH memiliki kantor pusat di Paris dengan kantor cabang penting di New York, LVMH Tower. Louis Vuitton Foundation berada di Jardin des Acclimatations, Paris. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault terinspirasi dari ibunya yang mengagumi Dior, serta latar belakang keluarga di dunia bisnis properti. Ia melihat potensi besar dalam industri barang mewah dan berhasil menggabungkan visi kreatif dengan strategi bisnis yang agresif. Tujuannya adalah menjadikan LVMH sebagai pemimpin global di bidang barang mewah, sekaligus mendukung seni dan budaya dunia melalui koleksi seni dan kegiatan filantropis. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault membangun kesuksesan dengan strategi akuisisi merek-merek ternama.
restrukturisasi perusahaan, desentralisasi manajemen dan fokus pada kualitas serta eksklusivitas produk. Ia memanfaatkan investasi besar di berbagai bidang serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Bernard Jean-Etienne Arnault juga aktif dalam mendukung seni dan budaya melalui pembangunan museum, dan mendukung seniman muda melalui LVMH Young Fashion Designer Prize. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault berinvestasi di berbagai bidang, media, dan teknologi, retail dan kapal pesiar. Koleksi seninya meliputi karya Pablo Picasso dan Yves Klein dan Henry Moore dan Andy Warhol. Ia dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada kegiatan sosial dan seni tingkat tinggi. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Bernard Jean-Etienne Arnault menunjukkan nilai kepemimpinan dan keberanian mengambil risiko dan kemampuan mengelola perusahaan multinasional dengan portofolio merek yang beragam. Strategi desentralisasi merek LVMH menjadi contoh manajemen modern yang menghargai identitas tiap brand. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa komitmen Bernard Jean-Etienne Arnault dalam mendukung seni, memberi nilai positif bagi pelestarian seni dan budaya global. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa melalui partisipasi dalam kegiatan amal dan pembinaan desainer muda, Bernard Jean-Etienne Arnault berkontribusi pada pemberdayaan komunitas kreatif dan sosial. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa LVMH di bawah Bernard Jean-Etienne Arnault mulai menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, mendukung upaya ramah lingkungan dalam produksi barang mewah. Meski masih menjadi tantangan untuk terus meningkatkan komitmen ini. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa perjalanan Bernard Jean-Etienne Arnault dari bisnis keluarga hingga menjadi raja barang mewah dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk belajar tentang inovasi dan keberanian dan pentingnya mendukung seni serta budaya. Sedikit pelajaran hidup yang berharga dari Bernard Jean-Etienne Arnault adalah: 1. Keberanian mengambil risiko strategis. Bernard Jean-Etienne Arnault berani mengambil alih perusahaan yang sedang mengalami kesulitan seperti Boussac Saint Frères, lalu menyusun strategi untuk menjual aset yang tidak menguntungkan dan mempertahankan merek ikonik misalnya Christian Dior. Ini menunjukkan pentingnya kemampuan membaca peluang, dan berani mengambil langkah berani saat orang lain ragu. 2. Kombinasi seni dan bisnis. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga mendukung seni dan budaya dan kreativitas. Bernard Jean-Etienne Arnault memadukan kecintaan pada seni dengan bisnis barang mewah, yang saling memperkuat citra dan nilai merek. 3. Visi jangka panjang dan inovasi. Dengan memimpin LVMH untuk terus mengakuisisi merek baru, mendukung desentralisasi dan memperkuat identitas tiap merek, Bernard Jean-Etienne Arnault menunjukkan pentingnya visi jangka panjang dalam membangun imperium bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. 4. Komitmen pada kualitas dan eksklusivitas. Bernard Jean-Etienne Arnault mengajarkan bahwa mempertahankan standar kualitas tinggi dan eksklusivitas dapat menjadi kunci keberhasilan di industri barang mewah. Sumber referensi adalah pencarian di Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun
supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.